Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam dan dunia, terutama karena perannya dalam penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Berikut adalah sejarah lengkapnya. Muhammad Al-Fatih lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne, Kesultanan Utsmaniyah, atau sekarang bagian dari Turki. Ia adalah putra Sultan Murad II. Sejak usia dini, Muhammad mendapat pendidikan yang sangat baik dalam bidang ilmu pengetahuan, strategi militer, politik, dan agama. Selain itu, ia juga menguasai berbagai bahasa seperti Arab, Persia, Yunani, Serbia, dan Latin. Pada tahun 1444, Sultan Murad II memutuskan untuk turun takhta dan memberikan kekuasaan kepada putranya yang saat itu baru berusia 12 tahun. Namun, karena tekanan politik dan militer dari dalam dan luar kesultanan, Sultan Murad II kembali naik takhta pada tahun 4446 dan Muhammad Al-Fatih kembali menjadi putra mahkota. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1451, Muhammad Al-Fatih naik takhta kembali sebagai Sultan Utsmaniyah pada usia 19 tahun. Muhammad Al-Fatih terkenal karena berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Penaklukan ini merupakan bagian dari upaya panjang Kesultanan Utsmaniyah untuk memperluas wilayahnya dan merebut kota strategis tersebut. Sebelum penaklukan, Muhammad Al-Fatih mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang. Dia membangun benteng baru, Rumeli Hisaru, di tepi Eropa Selat Bosporus, yang berfungsi untuk memblokir bantuan laut bagi Bizantium. Selain itu, dia juga mengumpulkan pasukan besar yang diperkirakan berjumlah lebih dari 100.000 orang. Kunci utama dalam penaklukan adalah penggunaan meriam raksasa yang dirancang oleh insinyur asal Hungaria, yaitu The Great Turkish Bombard. Meriam ini mampu menghancurkan dinding tebal Konstantinopel yang sebelumnya sulit ditembus. Setelah pengepungan selama 53 hari, Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan Utsmaniyah pada 29 Mei 1453. Dengan jatuhnya kota ini, Muhammad Al-Fatih diberi gelar Sang Penakluk, dan peristiwa ini juga menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium. Nabi Muhammad pernah memuji penaklukan Konstantinopel dan pasukan yang akan melakukannya dalam sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih dan tentaranya. Hadis tersebut berbunyi, Konstantinopel pasti akan ditaklukkan, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini dianggap sebagai nubuat dari Rasulullah tentang penaklukan Konstantinopel yang terjadi lebih dari 800 tahun setelah wafatnya Nabi. Sultan Muhammad Al-Fatih sering dianggap sebagai pemimpin yang dimaksudkan dalam hadis tersebut karena ia berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, memenuhi nubuat Rasulullah. Ujian ini juga menyoroti keutamaan pasukan Al-Fatih yang menunjukkan keberanian, ketangguhan, dan dedikasi dalam menjalankan misinya. Setelah menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota baru Kesultanan Utsmaniyah dan mengubah namanya menjadi Istanbul. Ia juga memerintahkan pembangunan berbagai fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan pasar, serta mengubah Hagia Sophia, gereja utama Bizantium, menjadi masjid. Meskipun demikian, ia memberikan kebebasan beragama bagi penduduk Kristen dan Yahudi di kota tersebut. Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai pemimpin yang memperluas wilayah Utsmaniyah secara signifikan. Selain Konstantinopel, ia berhasil menaklukkan berbagai wilayah di Eropa dan Asia. Di Balkan, ia menaklukkan Serbia, Bosnia, Albania, dan sebagian Yunani. Di Asia, ia memperluas kekuasaan Utsmaniyah hingga Anatolia dan memperkuat kendali di wilayah Laut Hitam. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga membuat reformasi administratif dan militer yang kuat untuk memastikan kelangsungan dan efisiensi pemerintahan Utsmaniyah. Ia memperkenalkan sistem militer yang lebih modern, termasuk penggunaan pasukan elit seperti Janissary. Muhammad Al-Fatih dikenal tidak hanya karena keberhasilannya dalam menaklukkan Konstantinopel, tetapi juga karena kemuliaan akhlaknya yang mencerminkan karakter seorang pemimpin yang bijaksana dan beriman. Beberapa sifat dan akhlak mulia yang sering dikaitkan dengan Muhammad Al-Fatih adalah sebagai berikut. 1. Keimanan yang kuat. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan agama yang sangat baik, termasuk dalam memahami Al-Quran dan hadis.
Keimanan yang kuat ini tercermin dalam tindakannya sebagai pemimpin yang selalu memprioritaskan ridho Allah dalam setiap keputusan, terutama dalam penaklukan Konstantinopel. Ia dikenal sebagai seorang yang taat beribadah, bahkan saat menjadi sultan, ia tidak pernah meninggalkan salat berjamaah dan salat malam. 2. Pemimpin yang adil. Setelah menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih memperlakukan penduduk Bizantium, terutama umat Kristen, dengan sangat adil dan penuh toleransi. Ia memastikan bahwa mereka diberikan kebebasan beragama dan perlindungan di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Hal ini mencerminkan keadilan yang menjadi prinsipnya sebagai pemimpin. Ia juga tidak melakukan pembalasan dendam terhadap penduduk kota meski ada perlawanan saat pengepungan. 3. Toleransi beragama. Salah satu tindakan paling mulia dari Muhammad Al-Fatih adalah sikapnya terhadap agama lain. Setelah menaklukkan Konstantinopel, ia tidak menghancurkan gereja-gereja di kota tersebut, kecuali Hagia Sophia yang diubah menjadi masjid. Ia memberikan jaminan kebebasan beribadah kepada umat Kristen dan Yahudi yang tinggal di kota tersebut. Ini menunjukkan toleransi dan kebijaksanaannya dalam memimpin masyarakat yang beragam. 4. Kerendahan hati. Meskipun berhasil meraih kemenangan besar dengan menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih tetap rendah hati. Ketika memasuki kota tersebut, ia tidak melakukan tindakan yang menunjukkan kesombongan. Bahkan, salah satu kisah terkenal menyebutkan bahwa setelah memasuki Hagia Sophia, ia langsung sujud syukur kepada Allah atas kemenangan yang diraihnya. Tindakannya ini menunjukkan bahwa ia menyadari bahwa kemenangan itu adalah anugerah dari Allah, bukan semata karena usahanya sendiri. 5. Kecintaan pada ilmu. Muhammad Al-Fatih dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia belajar dari berbagai ulama dan cendekiawan di bidang-bidang seperti teologi, matematika, astronomi, dan ilmu militer. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan membuatnya menjadi pemimpin yang cerdas dan strategis dalam pertempuran, serta seorang yang berpikiran maju dalam hal pemerintahan. Ia sering berdiskusi dengan para sarjana dari berbagai latar belakang keilmuan, baik muslim maupun non-muslim. 6. Keberanian dan keteguhan. Keberanian Muhammad Al-Fatih sudah terlihat sejak usia muda ketika ia menerima tanggung jawab sebagai Sultan Utsmaniyah. Selama pengepungan Konstantinopel, ia menunjukkan keteguhan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan. Bahkan ketika pasukan Utsmaniyah menghadapi kesulitan, ia tetap tegar dan memberi motivasi kepada pasukannya untuk terus berjuang. 7. Kecerdasan strategi. Salah satu aspek kemuliaan akhlaknya adalah kecerdasan strategisnya yang dilandasi pada semangat jihad di jalan Allah. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cermat dalam merencanakan strategi militer. Namun ia juga bijaksana dalam memilih waktu dan cara yang tepat untuk menghindari kehancuran yang tidak perlu. Ini menunjukkan bahwa selain sebagai pemimpin militer yang kuat, ia juga memiliki kemuliaan dalam berpikir dan mengambil keputusan. 8. Kepedulian terhadap rakyat. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Ia memastikan bahwa rakyat dari berbagai lapisan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka di bawah pemerintahannya. Dia memerintahkan pembangunan infrastruktur seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Kesederhanaan ke-9. Walaupun memiliki kekuasaan yang besar, Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai sultan yang hidup sederhana. Ia tidak tergoda oleh kemewahan atau harta. Baginya, tugas utamanya adalah melayani umat dan memastikan kesejahteraan rakyat serta keberlangsungan negara. Muhammad Al-Fatih adalah teladan bagi para pemimpin muslim karena kemuliaan akhlaknya yang mencerminkan keimanan yang kuat, keadilan, keberanian, kecerdasan, dan kerendahan hati. Keberhasilannya dalam menaklukkan Konstantinopel bukan hanya karena keunggulan militer, tetapi juga karena karakter mulia yang ia miliki sebagai seorang pemimpin yang beriman dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Sultan Muhammad Al-Fatih wafat pada 3 Mei 1481 dalam perjalanan militernya ke Italia. Meskipun penyebab kematiannya masih menjadi perdebatan, beberapa sumber mengatakan ia diracun, pengaruh dan warisannya tetap besar dalam sejarah. Ia meninggalkan jejak yang mendalam dalam dunia Islam dan Barat, terutama dengan penaklukannya atas Konstantinopel, yang dianggap sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia. Muhammad Al-Fatih dikenang sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam dan Utsmaniyah.
Keberhasilannya dalam menaklukkan Konstantinopel tidak hanya mengubah peta politik dunia saat itu, tetapi juga membuka jalan bagi Utsmaniyah untuk menjadi kekaisaran besar yang bertahan selama berabad-abad. Selain itu, ia juga dihormati karena kebijaksanaan Nikoa dalam pemerintahan, reformasi militernya, dan toleransi agamanya terhadap non-muslim di wilayah kekuasaannya.